Assalamualaikum, Sarah Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana sih, Sar? Acara Ria Miranda X Rumah Ayu. Aku juga diundang itu. Ya udah deh yang bareng. Makan cepet ya, makeupnya ya. Hah? Makeupnya cepet ya. Cepet ya. Gue nggak mau tahu. Salaman dulu, makeup artis bukan sulap. Kita lipat waktunya coy, biar cepet. Seset gitu. Juara. Ya, kalau nggak kelupan lah. Karena gue yakin kalau pakai lo, aku pun bisa terjadi. Ya nggak? Kayak serem loh ekspektasinya. Lu sering gak sih acara-acara kayak begini? Sering kayaknya ya, Instagram lo full ya? Oh, gue sering di rumah. Bohong dosa, masuk keluar. Gue tanya anak lo nih. Gue tanya Jia nih. Kenapa? Urus suami di rumah. Ke sekolahan. Ibu-ibu sekolahan gitu kan. Bohong lo. Setiap hari kalau perempuan kan beda tuh sama laki tuh. Kalau gue kan pakai kemeja hitam, kemeja putih, orang nggak ngeh, ya kan? Gue banyak banget tuh kemeja putih, kemeja hitam, ya kan? Sama gue juga biasa aja. Hitam. Cuma di mix and match aja. Kalau biasanya merah ketemu merah, besok merah ketemu hitam gitu. Tapi itu aja kok. Masa? Saya jangan salah-salah ngomong, saya dinontonin Perry repot gua. Ketahuan, oh jadi lu ganti mulu ya baju ya udah gitu. Baju gue aja udah berserakan sampai luar-luar kan. Gue bisa bayangin tuh baju Ferry cuma selaci kecil doang, segini doang. Kan mengalah sama istri itu ibadah loh. Kata Pak Ustadz. Jadi Ferry tahu nggak kalau dia lagi mengalah atau dia belum ngeh sebenarnya? Lo budget kalau misalnya beli baju untuk acara-acara kayak gini berapa? Sebulan? Nggak tentu. Apa nggak pernah ngitung? Nggak mau untuk ngitung? Lebih tepatnya gue nggak pernah mau ngitung. Gue dulu pernah ya, laki gue ngomong, coba deh Bun, kamu hitung bulanan kita berapa gitu. Gue bilang, aduh aku nggak mau ngitung-ngitung, gue bilang kayak gitu. Males, gue bilang kayak gitu. Kenapa? Karena kalau aku tahu itu berapa, aku sendiri takut kaget. Gue bilang gitu. Jadi mendingan kita jalanin aja yang udah ada gitu. Aku yakin kok rezeki pasti dikasih terus sama Allah, gituin aja. Ya, bener nggak? Jadi saat lo tahu, lo malah akan jadi kepikiran, udah nyampe belum ya targetnya di situ, udah nutupin belum ya gitu kan. Kalau misalnya kalau istilah orang jalanin aja deh gitu, ya udah gue menjalani saja yang ada duit ya udah belanja, nggak ada duit ya udah gue di rumah nonton Netflix, udah gitu. Sesimpel itu. Nggak banyak mau juga, maksudnya kayak Nggak banyak mau. ya nggak, maksudnya nggak banyak mau, maksudnya kan di rumah aja gitu, ntar baru Gue sebagai salah satu orang yang deket lo, ketika lo bilang nggak banyak mau tuh kaget lo. enggak, paling cuma WA yang orang terdekat gue. Lucu nggak gitu, bagus nggak gitu. Kalau dibilang bagus baru kepikiran dah. Kencengin doa aja, usaha. Usahanya apa? Biar apa aku yang tahu. Sekarang anak lo kan udah 6 nih. Banyak ya setengah losin ya. Kalau menurut lo pepatah banyak anak banyak rezeki itu bener nggak? Works gue tipe yang kayak gini deh. Allah itu akan menitipkan rezeki ke orang-orang yang bekerja sama kita. Jadi gue aja mikir kayak gue nambah mbak di rumah, atau kan temennya nambah mbak dong, nambah mbak lagi. Ya pasti kan nggak mungkin tuh buat si mbak itu Allah nggak nitipin rezekinya via gue, apalagi anak, ya nggak sih? Buat sekolahnya dia, buat hidupnya dia pasti akan ditambah lagi. Jadi gue sangat percaya. Terus suka kalau anak 6 lo di steril? Karena gue capek ngedem. Jadi di steril gara-gara bukan karena anaknya udah 6, tapi karena capek ngeden. Capek gue ngedem. Nah, bukan anak yang ke-6 lo di cesar. Iya, gue di sini sekarang gue mau ngomong. Dulu orang tuh selalu bilang gini, lahiran normal itu yang ibu, lahiran sesar itu bukan ibu yang sesungguhnya. Lo pernah dengar kayak gitu? Nggak, lo pernah dengar kata-kata itu kan? Pernah.
ibu bener itu yang lahirannya normal. Tapi sebenarnya kan sakitan cesar sebenarnya. Parah. Jadi gue 5 kali kan gue Normal semua. normal dong. 5 terakhir gue sesar karena emang gue mau steril, jadi sekalian di dedel ya. Gue bisa bilang dari 5 gue experience gue Udah hatam lah ngelahirin normal lah. mulusnya kayak apa tahu ya, dari tiap pembukaan dengan tiap anak beda jam-jamnya, ada yang cepat, ada yang lama, ada yang makin 2 hari, ada yang makin induksi, ada yang makin ini. Gue sih tetap memilih normal ya. Gue tim normal. Kenapa? Karena samping yang sekarang sampai hari ini gue rasain aja dari sesar aja masih ada. Ucup bukannya udah hampir setahun. Jadi gue itu tidak pernah namanya habis melahirkan sesak napas. Katanya dari si suntikan itu loh, yang gue itu kan biar bakal. Sampai hari ini tuh gue suka sesak napas di punggung yang gue juga nggak ngerti kenapa maksudnya. Oh, nyambung ke pernapasan. Iya, jadi gue kan akhirnya kayak sinse gitu kan, coba untuk beralternatif, terus aku puntur segala macam. Terus abis itu kalau misalnya kita lahiran normal kan, kita mulus dulu, keluar anak, abis itu happy, langsung jalan, kalau gue langsung jalan. Terus netekin juga langsung enak, maksud gue kan udah langsung bisa megang anaknya gitu kan. Ini lo kayak nano-nano, abis didedel, terus dijahit, nah abis itu perut lo sakit kayak masih mulus pembukaan yang mau melahirkan. Kebayang gak lo? Selama 5 hari ke depan complicated gitu hidupnya. Gue gak akan lagi sih orang-orang pada bilang normal itu ibu. Gue sih bisa bilang kagak coy, sesar juga ibu tuh lebih pedih. Menurut Sarah Ferry, sosialita papan atas, tugas utama seorang istri menurut lu apa? Gini, laki-laki itu ya cuma butuh kamar, Seks. mati udah, seks sama makan deh. Di Islam kan kita nggak ada tuh tugas sebagai istri cuma satu, melayani suami. Kita nggak perlu belanja. Kalau kita perempuan adalah mau belanja, adalah mau hasrat kina, adalah mau hasrat itu, mau tampil, mau ini. Carilah ridho suami, ya kan? Iya. Nggak ada tuh Nggak ada yang cuci lain piring. tuh, cuci piring, apalah. Makanya zaman dulu itu adalah namanya hamba Budak. sahaya, budak. Itu istilahnya Bantu. iya, PRT zaman sekarang gitu. Tapi kan kita nggak mungkin ya kita nggak gaji. Kalau dulu kan emang perbudakan ya coy. Boleh kali gue gatel. Kayak itu. Nah, kita udah fokus aja ngurusin laki, maunya apa, saya mau apa, udah Iya. gitu aja. Soalnya istri zaman sekarang tuh rancu antara istri versi Islam sama istri versi Jawa, ya nggak sih? Iya. Kalau istri versi Jawa itu ngelayanin dalam artian bener-bener jadi istri yang Iya, masak. kesan kata ini. sampai makin sepatu ya kan. Kadang-kadang orang-orang di sekitar gue ya sering ketukar kayak ya istri tuh harus ngelayanin gini. Yang benar ngelayanin, tapi sebenarnya malah kalau di Islam pada dasarnya tuh ngelayanin itu seks. Ya, tapi kalau itu lebih ke bakti ya, maksudnya kayak ya bagus juga sih coy. Bagus Maksudnya, juga. bagus, soal itu sih nggak apa-apa. Tapi kalau gue tuh lebih kayak ya gue juga gitu, kayak baju laki gue tetap pakai gue gitu kan. Kalau mau packing keluar kota atau apa masih lah kalau gitu kan. Udah lo yang hambur-hamburin ya kan ya. langsung dia. Itu kalau itu iya, maksud gue kayak kadang kan perempuan zaman sekarang pengen terlihat perfeksionis. Semuanya harus sesuai dengan apa yang diinginkan. Anak gue harus gue nganterin ini akhirnya skip yang sebenarnya harusnya lo temenin dulu. Skip gara-gara kebanyakan mikirin yang sekundernya jadi lupa sama primernya ya sih. Iya, kalau gue ya, jadi gue tuh dulu emak gue sebelum gue nikah dia selalu ngomong gini, pokoknya ya lo tetap harus ngurusin suami dulu nomor 1, baru ntar tuh anak-anak lo, makanya lo kudu punya mbak, punya suster buat anak lo satu kata emak gue gitu. Kayak mama nih, kamu dari kecil kan suster satu kata dia gitu. Dia keperluan kamu udah dihandle sama suster, kamu cuma tinggal supervisi buat urusan anak-anak.
Mbak, bekalnya udah, bukunya udah, ininya udah, gitu, kayak gitu. Tapi kamu tetap harus ngurusin suami kamu dulu yang pertama, bajunya udah rapi sama kamu semua, jangan sampai lu udah carut marut ngurusin anak pagi, baju laki lo yang mau ke kantor lu lupa, ada deh gitu. Kebanyakan tuh orang zaman sekarang tuh capek ngurusin anak gini-gini, ini terus suami minta jatah, ya udah males nolak lah. nolak. Padahal justru itu yang primernya. Pokoknya kalau itu sama nyokap gue tuh ya ngomong gini, kamu jangan pernah nolak suami, kata dia gitu. Sekali kamu nolak suami, kata dia gitu, dia punya senjata untuk menyalahkan kamu ke depannya. Kalau kamu satu jadinya kayak 1000, kata dia gitu kan. Ya sudah, kalau gue mah Capek apapun ngelayanin. capek apapun ya udah gitu. Malah mengajukan diri kalau misalnya udah kelamaan enggak gitu ya, lewat itu 2 hari nggak mau nih, nyesel lo nanti lo gitu kan. Nah sekarang gue tanya balik sama lo, kan lo sering dandanin sosialitas pasti tuh mereka tuh ada yang simpenannya siapa, yang ini istri sahnya tapi simpenannya juga ada ya kan ya. Lo akan bersikap seperti apa Pak? Mostly gue akan banyak diem, gue akan ngeluarin teknik gue, taste makeup gue, karena kan yang mereka panggil, yang mereka inginkan itu adalah di make upin mukanya. Tapi kan dia suka kayak cerita gitu maksudnya. Jadi ketika istri suami aku tuh ini kalau sampai nih ya. Ketika lo menjadi makeup artist, bukan cuma makeup artist, capster salon, tukang krimbat di salon, tukang cuci rambut di salon, bahkan stylist di salon, semuanya itu tanpa sadar tuh terdesain. Mostly kita semua ketika lo cerita, kita nggak judging kan. Memang lo di-build untuk bisa menjadi psikiater ya Wak? Nah, kalau gue tipikal yang gue jualan make up. Ini mata pencaharian gue, make up. Periuk nasi gue adanya di make up. Allah ngasih rezekinya lewat ini. Gue nggak mau tuh ngancurin pekerjaan gue hanya demi gosip. Terus gimana komentar Ferry tentang kehidupan sosial lo yang gemerlap ini? Nah gini, kalau laki gue sudah ngasih gue jadwal POS itu seminggu cuma boleh 3 kali ya, kamu pilih nyaman yang kamu mau gitu. Jadi seminggu 3 kali doang, itu maksimal. Jadi 4 harinya sisanya gue di rumah, atau gue pergi sama dia, atau gue kemana gitu sama dia, kemana atau sama anak-anak gitu. Jadi punya tahu dirian buat main. Kalau menurut lo pergaulan sosialita Jakarta gimana? Gue gini loh, gue prinsipnya ada gue main-main aja, tapi gue tidak mau terlalu intrusive untuk urusan personality mereka masing-masing gitu. Jadi gue tidak akan, kalau ada konflik atau apa, gue nggak akan mau intrusive di situ gitu. Gue selalu menghindari dari pertemanan yang seperti itu. Kalau bisa kita mentabayunkan suatu pertemanan yang lagi bertikai. Itu kan di Islam harusnya gitu ya, kita ya. Sesama Muslim kalau misalnya kita melihat sebenarnya kita tuh boleh loh berbohong di 3 hal kan di Islam ya. Maksudnya bohong untuk perang itu apa segala macam, yang salah satunya adalah lo boleh berbohong demi mendamaikan sebuah permusuhan. Misal, nih sini nggak ada si itu kok, sini datang, gocrek gitu langsung tiba-tiba. Paling kita dimusuhin, dimaki ya kan sama teman kita gitu. Sama batin ya habis biar kelar. Walaupun terkadang ada yang bisa terima, ada yang nggak bisa terima. Lo mau ini playing safe gitu kan. Sebenarnya itu bukan playing safe, gue kagak demen aja berantem. Sebenarnya bukan playing safe, tapi kenapa gue harus nggak safe gara-gara lo ya kan ya? Kan kita niatnya main buat apa? Buat senang-senang kan? Lo berteman buat happy, bukan buat berantem. Refreshing. Dan laki gue tuh selalu ngomong gini, kamu kalau ngelihat lingkungan itu sudah mudarat, banyak negatifnya, mendingan kamu tinggalin, tadi gitu. Jangan kamu malah berkecimpung di situ yang akan akhirnya menjebak kamu di lingkungan itu. Jadi kamu harus pintar-pintar ya kalau bergaul. Laki gue tuh tidak pernah melarang gue untuk bergaul, berkawan, apa segala macam, semua boleh ditemenin. Cuman tahu diri. Padahal gue juga nggak pernah cerita, maksudnya kayak si ini, gue kan tipe yang juga nggak yang cerita banget ya, maksudnya nggak yang gitu-gitu banget gitu. Enak kan? Ya repot juga ya kalau gue buka aib temen gue, tapi gue juga kagak boleh main, bener nggak?
Mendingan cicing aja udah. Cicing aja gitu. Taunya bye-bye aja semuanya. Gue tipenya kalau gue nggak suka gue ngomong, nggak gue pendem. Gue bukan orang yang akan ngomongin, karena sebenarnya drama itu terjadi di saat lo tidak berani ngomong, lo ngomongin di belakang. Itu jadinya drama. Setiap manusia punya hak untuk berbicara dan mengungkapkan apa yang dirasa ya, maksud gue. Jadi ngomongin aja gitu. Nah tapi emang jeleknya gue juga, kalau menurut gue ya, sifat jelek gue adalah gue tidak sensitif sama lingkungan. Maksudnya kayak gue tuh gak akan tahu lingkungan gue tuh lagi kenapa, lagi punya masalah atau apa, kalau enggak apa yang dia nyampein ke kuping gue langsung, atau mereka ngomong langsung ke gue. Jadi emang gue pertama karena gue gaptek ya, jadi gue emang nggak tahu informasi secara sosial media yang gimana banget sampai nyari banget. Sama urusan gue dengan anak gue banyak aja, grup sekolahan gue aja banyak ya. Besok ada ini, PR ini, PH ini, gue koordinasi ke guru les. Nih si ini besok ujian ini, ada PH ini, materinya ini, udah repot ya. Tambah lagi ngurusin yang efek-efek yang menurut gue 5 biji tadi yang lo urusin? Iya, sekolah udah 5. Aurel udah bisa dilepas dong? Iya, tapi kan tetap aja kayak kemarin ada sekolah bikin acara apa, ya kan ibunya kudu ada intervensi ya. Ya adalah, repotnya adalah semua anak pasti punya kegiatan sekolahnya masing-masing gitu. Nah, belum laki gue yang tiba-tiba bisa kantor minta tolong, bunda tolong cekin ini. Jadi gue kan udah punya kesibukan sendiri gitu. Jadi alhamdulillah Allah memberikan gue kesibukan dengan rumah tangga gue aja udah sibuk. Jadi gue gak dikasih kesempatan. I have my own drama, I don't need another drama in my life gitu ya. Jadi udah cukup gue urusan gue, drama gue percuanan aja deh. Kalau ada cuannya gue itu aja, gue ada di situ. Kalau nggak ada cuannya deh. Mending ajak gue shopping kemana, ayo saya ada shopping sini. Katanya tadi hemat. Lagi ada sale di sini, aku udah mana? Terus kenapa lo Sudah 2 hari apa? Gila sih waktu di Qatar ya. Photoshoot, tiba-tiba photoshootnya dari sehari jadi 2 hari. Terus kita tiba-tiba si Mel akhir bilang, besok abis breakfast langsung kita foto. Berapa? Jam 7 ya? Jam 6, jam 7. Sar, lo mau makeup jam berapa? Gue bilang Gak gitu. mau gue memilih tidur. Kalau mau makeup lagi, Kita mulai jam 4. jam 4. Habis subuh gitu. Gak akan, gue mendingan tidur. Dia tidur celentang lo. Gue mendingan tidur statis deh, muka gue gak rusak, gak apa-apa. Tapi ya makeup lo tuh gak, tapi ya emang mungkin produk mahal itu gak membohongi ya, kualitas ya. Tangan. Oh ya, tangan juga ya. Terus lo kan kenal MUA banyak lo. Kenapa lo tetap makeup sama gue? Pengen aja ngerepotin mama, gak boleh. Buat apa gue temenan sama lo kalau gak direpotin? Kalau buat apa deh muda? Buat apa mempermudah ya nggak? Itu kan prinsip hidup. Sialan Sarah Ferry. Kan lo juga bangga kalau temen lo yang cakep. Enggak. Lo juga yang bangga kalau temen lo cakep. Gue tetap temenin lo, mau lo jelek mau lo cakep. Nggak pakai makeup gue juga Sarah Ferry udah cantik. Ada nggak Sar? Hater yang judging, oh, perempuan hijab gaulnya begitu sih, gini segala macam. Ya ada aja. Tapi sih kayaknya gue kan sebenarnya bukan hijab yang syar'i mungkin kali ya, belum yang level Islam yang sunnah gitu ya, bisa dikatakan ya. Dari kerudung gue aja masih turban, gue bisa bilang menutup sedikit rambut gitu, bukan menutup semua rambut karena poni gue masih ada, ya nggak? Benar nggak? Terus di Islam juga kan mengajarkan hablum minan nas hablum minan nas, yang harus sama Allah itu juga sama manusia. Hablum minan nas hablum minallah. Tuhan tuh harus Ya vertikal sama padahal udah horizontal. gampang, nggak bisa dipungkiri. Kita hidup di dunia butuh manusia, butuh orang lain gitu. Mana ya sih lo? Lo bukan Nabi Adam yang belum punya siapa-siapa selain Hawa, ya nggak sih?
Nabi Adam aja sampai minta, saya minta temen gitu kan, di bumi diturunin Hawa ya, karena kita memang nggak bisa. Bukan diturunin Hawa, diambil Hawa dari rusuknya. Tapi ya itu, dalam bergaul lo tetap harus memilih mana yang baik, mana yang benar, mana yang temen ring 1 lo, mana yang temen ring 2 lo, mana yang temen harus lo dekatnya sampai mana sih gitu. Itu boleh. Jadi kita boleh banget memilih siapa ring 1 lo. Oh iya dong, kan soalnya kan ada janji Tuhan. Lo kan dikelompokkan sesuai dengan orang segolongan lo. Iya, jadi ring 1 tuh penting sekali. Lo tahu mana ring yang akan menjadi ring 1 lo bisa cerita sampai tai lu siapa gitu, sampai pokoknya lo bisa sampai into deep sama siapa di ring 1 lo. Nanti di ring 2 lo bisa cerita di sini, oh ini tuh ternyata teman cuma ya udah halo and bye aja, yang hahaha doang gitu batasannya. Nggak usah cerita keluarga, nggak usah cerita apa, udah cukup di sini. Temenan semuanya boleh, tapi kita masih punya hak untuk memilih siapa yang jadi ring 1 lo sama teman biasa lo gitu sih. Sekarang banyak isu ya, alhamdulillah gue tidak pernah merasa dan gue belum kejadian di gue ya. Di saat kita senang ada yang nggak senang, di saat kita susah malah di situ mereka senang gitu kan. Banyak tuh yang sekarang tuh orang merasa seperti itu, atau teman-teman kita di sekeliling kita seperti itu merasanya gitu kan. Berarti kan sebenarnya pertemanan itu kan nggak pure teman kalau misalnya masih punya di hatinya hal seperti itu, benar. Kalau gue ya, gue sudah merasa gue punya soulmate gue ya laki gue ya, A Z ya, gue sudah merasa gue nyaman sama laki gue. Ternyata dia bisa menjadi teman tukar pikiran gue dan solusi di saat gue punya masalah. Alhamdulillah. Waktu pakai tisu aja aman. Tisu. Tara Ferry, kenapa suka sama makeupnya Upan Dufan? Karena aku jadi cantik, mereka ada gigi gak ada. Nah, gue suka makeup lo karena muka gue nggak berubah. Ngerti nggak lo? Kayak kan ada makeup mangling ya, bahasa Jawa. ya kan, bener nggak? Gak usah, kalau gue nggak usah dipangling-panglingin, orang kagak tahu itu gue. Jadi nggak mungkin lah begitu suara cempreng lo keluar sama Sarah Ferry nih gitu. Semua. jadi nggak, tapi memang makeup lo bagus Pan. Maksudnya gue merasa comfort dengan segala sentuhan-sentuhan jari lo, walaupun kadang ada gitu-gitunya ya. Gitu-gitu. Kan itu tekanan yang bikin gue kenapa ini gitu. Tapi ya semua di posisinya memang lo udah yang terbaik sih Pan. Alhamdulillah. Walaupun lo mahal ya Pan. Hei, harganya Upan Dufan dibandingin satu blus lo di ORR. Emang lu dan lu bisa 2 hari itu sih lebih ngirit ya. Ini nggak mahal sih, karena lu bisa 2 hari, ya kan? Kalau lagi mens. Kalau mens, jadi kalau misalnya enggak sih ya bisa juga kok. Bisa Orang juga kita ya? wudhu berapa kali tuh Iya. duhur, maghrib kita wudhu. Baiklah, terima kasih banyak. Gue kirain closing. Ini nggak maksudnya kayak ngeliatin aja gitu. Anjir, jelek banget. Mandi belum sih Pan? Mari. Nah, terus gimana nih kita? Apa-apa lah yang dijual kan mukanya Sarah Ferry, mukanya Upan Dufan. Upan Dufan tuh cuma Nah, tangan. sekarang gue bisa kanan kiri, mata gue sama. Ini gue nggak sih ini? Jadi kan Aku suka, mataku bisa sama. Ya, ini kan ditarik. Gini kan? ditarik lewat facelift Nah. rambut kan, tarik, disamain, dijajarin, baru itu nyamain alisnya, Biasa. matanya Sama. jahit, baru sama. Kan gue sekarang foto bisa sama kanan kiri. Iya. Itu kelebihan Upan Dufan. Iya. Bisa membuat mata gue yang pice 1 menjadi sama.